Shalom semuanya. Shalom anak muda. Kenalkan, nama saya Angelin Fidelia Hehi, dipanggil Inji, anaknya ibu yang tadi baru maju. Dan puji Tuhan hari ini saya dikasih kesempatan akhirnya. Singkat cerita berapa minggu lalu saya sama mama pelayanan di Banggai, lupa di bagian mana. Tapi di situ Tuhan gerakan hati saya, Tuhan titip sebuah pesan. Dan di ibadah itu saya doa dulu ke Tuhan. Karena ada rasa tidak tenang dalam hati di saat Tuhan suruh kita lakukan sesuatu tapi kita tidak lakukan. Tapi untuk memastikan apakah ini betulan yang Tuhan mau atau tidak, saya doa dulu sebelum saya tanya sama mama. Tuhan, kalau memang Tuhan punya rencana untuk saya sampaikan di ibadah ini, biarkan mama bilang iya, biarkan mama setuju untuk saya sampaikan ini. Dan pas saya tanya di sana, mama bilang tidak, artinya memang belum jalannya Tuhan. Tapi hari ini, berapa hari lalu atau minggu lalu, mama tanya ke saya, Inji, ada Natal Pemuda tanggal 23. Mau enggak kau kesaksian di sana saja? Dan puji Tuhan, di sini saya, dan saya ingin membagikan sedikit. Tadi mama bilang kesaksian. Nah, kita kalau dengar kesaksian, pasti dalam pikiran kita itu langsung ke hal-hal besar. Mujizat-mujizat besar. Oh, orang sakit disembuhkan. Yang mustahil buat mungkin, dan tidak salah teman-teman, itu juga bagian dari mujizat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kadang kita terlalu fokus kepada mujizat-mujizat yang besar sehingga mujizat-mujizat kecil yang Tuhan kasih kepada kita di keseharian kita itu mulai tidak terlihat. Nah, hari ini saya rindu membagikan sedikit, menceritakan kesaksian saya bagaimana Tuhan membantu saya bertumbuh dalam iman dan dari mujizat-mujizat kecil dalam keseharian ini. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengutip ayat yang mungkin sudah sering didengar, yaitu Matius 7 ayat 7. Saya baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam perjalanan iman saya, ada satu hal yang saya sadari. Di saat-saat terendah kita, atau mungkin di saat kita happy-happy, di saat kita datang bersujud sama Tuhan dan berdoa, di situ Tuhan tidak mengubah situasinya terlebih dahulu. Tapi di saat kita berdoa, Tuhan mengubah pendoanya lebih dahulu. Di saat kita menyembah, Tuhan mengubah penyembahnya lebih dahulu. Kalau kita baca dalam kisah Paulus dan Silas, di saat mereka, orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada saat itu mereka ditahan dan dipenjarakan. Pada saat itu teman-teman, sebelum mereka menyembah dan akhirnya penyembahan mereka membebaskan tahanan-tahanan di sana, Tuhan lebih dulu ubah hati mereka, teman-teman. Di saat kita di penjara, siapa sih yang tidak sedih? Siapa sih yang tidak kehilangan pengharapan? Tapi di antara situasi yang sangat kehilangan pengharapan, Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera pada Paulus dan Silas, sehingga pada momen itu mereka sanggup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan penyembahan mereka, teman-teman, itu tidak berhenti pada diri mereka saja. Kalau kita baca kisahnya di Kisah Para Rasul, penyembahan mereka itu membebaskan tahanan. Dan tidak hanya membebaskan tahanan, kalau kita baca kisahnya lebih lengkap lagi, kita sebagai tahanan, apa sih yang kita tunggu-tunggu? Bebaskan. Di saat kita dipenjarakan, kita tunggu hari di mana kita akan bisa keluar dari penjara dan ketemu kembali sama keluarga-keluarga kita, teman-teman kita. Atau setidaknya supaya kita tidak di penjara lagi lah. Tapi tidak, teman-teman, di saat penjara itu dibuka, di saat pintu penjara dibuka, tahanan-tahanan itu tidak ada yang kabur. Kenapa? Karena di saat mereka mendengarkan penyembahan Paulus dan Silas, ada ketenangan yang mereka rasakan yang lebih besar daripada rasa sukacita yang akan mereka dapatkan kalau mereka kabur dari tahanan pada saat itu juga. Dan hidup kita seharusnya seperti itu, di mana di saat kita menyembah, di saat kita menjalani hidup kita yang merupakan suatu penyembahan, orang-orang juga harus bisa merasakan ketenangan berada di sekitaran kita. Orang-orang harus bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang membawa berkat, membawa ketenangan, membawa sukacita dalam kehidupan orang lain. Dan dari kisah ini, saya belajar kalau seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mengubah pendoanya terlebih dahulu. Nah, saya pernah berada di suatu fase di mana saya rasa Tuhan tidak dengar doaku. Tuhan tidak dengar apa permintaanku. Jadi saya bilang ke Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan yang salah? What am I doing wrong? Kok kayaknya Tuhan tidak pernah jawab doaku? Dan di situ kayak yang saya bilang tadi, Tuhan tidak langsung melakukan mujizat-mujizat besar dan langsung jawab doa A, B, C langsung terjawab pada saat itu juga enggak. Di situ singkat cerita, mentor rohani saya kasih saya buku. Di buku itu tiap hari saya tulis refleksi di satu sisi, dan di sisi satunya saya
saya tulis surat untuk Tuhan. Dear Lord, untuk Tuhan. Dan di situ mulai dari hal-hal kecil saya ceritakan kepada Tuhan. Permintaan kecil saya minta kepada Tuhan. Dan dari buku itu saya bisa lihat bagaimana Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat kecil yang dulu mungkin saya tidak bisa lihat. Tuhan itu tiap hari bekerja loh di hidup kita, cuman kadang kita aja yang gak lihat. Dan buku ini membantu saya melihat mujizat itu dalam kehidupan saya. Kasih contoh. Tanggal 26 November, di akhir halaman itu saya tulis begini. Lord, I'm gonna sleep. Good night. Tuhan, saya mau tidur, selamat malam. Terus saya tulis lagi satu kalimat di bawah. Tell my parents I miss them. Tolong bilang ke orang tua saya kangen gitu kan. Terus besoknya teman-teman, besok pagi, pas satu hari setelahnya, ini tidak ada rencana, tidak ada kontak-kontak dan lain-lain. Saya bangun pagi, tebak orang pertama yang saya lihat siapa? Papa. Setelah mungkin 2 minggu tidak ketemu, di saat hari saya tulis, Tuhan bilang ke orang tua saya kangen. Besok paginya Papa sudah ada. Dan di situ itu menurut saya itu mujizat kecil teman-teman. Saya sangat senang. Mungkin Papa tidak tahu kalau malam hari itu saya meminta kepada Tuhan hal itu. Tapi saya tahu, dan Tuhan tahu. Dan itu sangat menumbuhkan iman saya, bahwa dari hal-hal sekecil itu, Tuhan ada. Ada lagi, tanggal 4 Desember. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, boleh dong tanggal 6 nanti, saya mau ke Makassar. Saya mau merayakan Natal sama teman-teman saya. Saya tidak ada jadwal ke Makassar, tapi entah bagaimana, Tuhan dengan caranya tanggal 6 mau punya acara di Makassar. Saya ikut dan pada malamnya, saya bisa ikut beribadah, merayakan Natal bersama teman-teman saya, dan itu membawa sangat banyak sukacita kepada saya. Dan ini hanya 2 dari banyaknya kesaksian mujizat-mujizat kecil yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan mengajar saya untuk melihat hal-hal kecil dan menjadikan doa sebagai respon pertama saya kalau ada sesuatu yang terjadi. Kadang kita itu berdoa di saat semua cara-cara yang kita lakukan sudah gagal, baru kita berdoa. Tapi Tuhan ajarkan kita, di saat hal itu terjadi, di saat kita butuh bantuan, ke Tuhan dulu, baru ke orang lain. Kadang kita ke orang lain dulu, baru ke Tuhan. Kebalik teman-teman. Tuhan gak mau jadi pilihan terakhir kita, tapi biarlah mulai hari ini Tuhan jadi pilihan pertama kita. Hal-hal kecil teman-teman. Kemarin di Luwuk, saya dari Luwuk, dari bersama keluarga saya, cincin saya hilang. Cincin ini hadiah ulang tahun ke-17 saya, dan kemarin hilang di kafe. Di situ sudah jam 1 malam baru saya sadar, dan di situ sudah pasrah teman-teman. 1 malam gak mungkin kan balik ke kafe. Terus saya doa, Tuhan, ini cincin hadiah yang berharga untuk saya, ini hadiah untuk saya, jangan sampai hilang Tuhan. Kalau mau beli lagi bisa saya beli lagi, cuman beda rasanya kan kalau dikasih orang. Saya berdoa, besok paginya saya coba WA tempatnya, kafenya saya coba kontak dari DM IG, dari WA dan lain-lain, dibalas, tapi mereka bilang tunggu kita coba cari dulu. Dan di situ saya mulai putus asa, cincin loh kecil gini, bisa hilang. Apa sih kemungkinannya bisa didapat lagi? Bahkan saya sudah sampai pasrah. Tapi entah kenapa saya tergerak pergi ke tempatnya. Dan di saat saya sampai ke tempatnya, di situ saya lagi rame-rame sama sepupu-sepupu saya, adik-adik saya yang nyetir kan. Sampai di sana sebelum saya turun ke tempatnya untuk cari langsung apakah cincin itu ada tidak, saya berdoa dulu. Tuhan, tolong Tuhan, bantu saya temukan hadiah itu, dan di saat bantu saya temukan cincin itu, dan di saat saya bilang amin, ada masuk WhatsApp di HP saya. Ini sambil direkam, kalau nanti ini sebenarnya waktu yang udah cukup kalau saya mau tunjukkan videonya. Di saat amin, itu masuk notifikasi di HP saya. Ada WhatsApp dari kafe tersebut, Kak, ini ya cincinnya, dan cincin itu ditemukan pada saat itu juga, dan itu sangat luar biasa bagi saya, karena mungkin kalau barang hilang, kadang itu respon keberapa sih kita doa, apalagi barang kayak cincin, bukan kayak uang 30 juta begitu. Tapi dari hal-hal kecil seperti ini teman-teman, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan bekerja. Kita tinggal perlu minta kepada Tuhan. Saya ingin kutip kembali ayat tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukannya, dan ketuklah dia, maka pintu akan dibukakan. Di saat kita masih berdoa, terkadang kita terlalu fokus meminta. Kan aku minta ini itu. Tapi di saat kita mulai bertumbuh dalam perjalanan rohani kita akan mulai mencari. Tuhan, mau Tuhan untuk hidup saya apa sih? Apa sih yang Tuhan mau untuk hidup saya? Tuhan mau saya kemana? Tapi di saat kita sudah mencapai titik tertinggi dari kedewasaan kita dalam berdoa, kita cuma akan ketuk pintunya. Tuhan, ini saya, jadilah padamu sesuai kehendak-Mu. Dan itulah sikap hati yang saya mau teman-teman muda di sini implementasikan dalam hidup kalian. Jangan sampai kita terlalu sibuk meminta, mencari, tapi kita tidak pernah datang ke Tuhan. Tuhan, ini aku, jadilah padamu seperti yang Tuhan mau. Karena mungkin jalan yang Tuhan pilih buat kita nggak selalu enak, nggak selalu nyaman, tapi percayalah teman-teman bahwa jalan yang Tuhan punya bagi kita selalu yang terbaik.
penting bagi kita saat berdoa untuk memiliki iman yang besar yang sanggup memindahkan gunung. Tapi selain iman yang besar, kita juga perlu iman yang benar. Iman yang sekalipun, kayak tadi dibilang, sekalipun gunung itu tak berpindah Tuhan, ya tak mengapa, asal Tuhan ada sama saya. Itu iman yang benar. Jangan hanya kita punya iman yang besar, tapi iman kita salah. Di saat Tuhan tidak menjawab doa kita, kita langsung, oh kehilangan kepercayaan Tuhan, saya tidak mau lagi Tuhan. Tapi kita juga harus punya iman yang besar, iman yang benar. Seperti bagaimana Tuhan menolong mereka di perapian, mereka bilang ke Tuhan, mereka bilang ke raja kayak gini, siapa sih namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang ke Tuhan, Tuhan, raja, sekalipun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami dari perapian ini, kami tidak akan pernah berlutut kepada raja. Itu iman yang benar, teman-teman. Dan hari ini, marilah kita bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, satu sama lain, untuk belajar dari hal-hal kecil, bilang ke Tuhan, cerita ke Tuhan. Karena teman curhat terbaik kita itu bukan bestie kita, mungkin bukan saudara kita, orang tua kita, tapi Tuhan. Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang mungkin saudara, orang-orang, manusia lain tidak bisa lakukan. Mulai cari Tuhan dari hal-hal paling kecil, teman-teman. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan mulai menjawab doa kita yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Melihat mujizat-mujizat kecil dalam hidup kita, jangan cuma cari mujizat besar. Dan di saat itu, teman-teman akan melihat bagaimana perspektif teman-teman dalam melihat iman teman-teman akan berubah. Mulai punya iman yang besar dan iman yang benar. Terima kasih. Saya serahkan kembali